Saya mau tanya, orang yang sudah dites kalian DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Terus apa yang sayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi nak sopo? Di Ponorogo itu balawi. Imam Bonjol itu balawi. Ada nggak bukti? Orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fikih, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi. Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, mutamat sudah. Kalau membahas nahwu, ini pendapatnya Misbawai, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Bawai keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak dua ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Nah, berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini, paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Badani, dengan yang baru-baru aja lah. Ki Hasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidokiri, yang ada di sini Kiai As'ad Azam Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih diam. Mana? Milih yang gundul pacul misalnya, atau milih orang ini? Milih, ya Anda kan bisa melihat gitu. Kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas. Ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu, nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Syukri, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Syukri gitu, lah ini kan kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu. Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat. Loh, ini tinju apa pembahasan ilmiah? Emangnya kalau diakui sama orang ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh, berarti profesornya salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya. Begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab. Oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah, karena itu
hikmahnya gitu. Munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar ntar lagi akan keluar buku, nerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini nanti. Kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus ngajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengithbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngithbat nasab sugeng nanti. Bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Ya, karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Salamu delok terus, cari pengajian-pengajian yang manfaat. Opo mau bicara ndak ada arahnya kok didengarkan, itu ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Robitu Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi, itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Robito bahwa ini ada Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada perorangan omongan orang dibuat dalil. Ini adalah membawalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Robito? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Loh, katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihat orang ajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah ya buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada banyak. Dan dua keluarga. Terus nyata tinggi sopo. Ya banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat. Selesai. Terus apa yang sayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwon, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana.
Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat hebat. Lah kok saiki diwara jahil murokkab? Oh, ya jangan dong. Hah? Jangan. Karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu. Kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insya Allah begitu. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir dari Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana? Di Kalimantan guru. Nah, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang jadi kiai, misalnya musikus dari kiai, pelawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang gitu loh Pak. Nggak bisa dadaan ngono dari kiai ngawur. Ya, mereka orang-orang yang sudah diakui, dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu dia masih ingat kita Habib, masih ingat pakai ami fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib, Al-Habib fulan. Yang lainnya ami. Saya iki ciri-ciri yo Habib saya iki. Nggak paham saya ini. Kok jadi kabur gitu sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap tidak berubah, dan mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi akan hilang ini fitnah semuanya. Kita lawan kebodohan dengan ilmiah, insya Allah akan kembali lagi seperti semula. Ya teman-teman semua, itulah tadi ceramah dari Habib Taufik, dan banyak ilmu dan manfaat ya buat kita semua. Dari salah satu catatan ceramah dari Habib Taufik tadi itu, ya yang terjadi saat ini ya, yang bukan ahli nasab itu justru menyalahkan yang ahli nasab. Bukan orang yang nggak ngerti nasab itu belajar ke ahli nasab, tapi malah yang bukan ahli nasab itu malah menyalahkan yang ahli nasab dan menolak pendapat dari para ahli nasab. Dan yang menarik lagi dari ceramah Habib Taufik tadi itu masalah tes DNA, dan bahkan Habib Taufik tadi menantang apakah rujukan tes DNA itu bisa diterima atau enggak. Dan ya pasti kalau saya nilai nggak mungkin bakal diterima, karena memang metode tes DNA itu nggak ada di dalam ilmu nasab ya. Dan yang paling menarik dari ceramah Habib Taufik tadi itu, beliau mengatakan siapapun yang mengaku dari Ba'alawi tapi tidak ada isbat dari Robito Alawiyah itu tidak bisa dipercaya. Salah satu contohnya yang sekarang lagi ramai dibicarakan yaitu terkait masalah Pangeran Diponegoro yang diba'alawikan. Sebenarnya gampang saja ya untuk menjawab klaim tersebut itu, tinggal kita mengecek langsung ya. Tinggal kita mungkin bisa bertanya ya kepada pengurus Robito Alawiyah, apakah ada catatan bahwa Pangeran Diponegoro itu seorang Ba'alawi atau bukan. Bukan menuduh ya tanpa data ya. Dan untuk pemba'alawian Pangeran Diponegoro itu, di video saya sebelumnya itu ada fakta yang menarik bahwa sebenarnya yang memba'alawikan Pangeran Diponegoro itu justru bukan dari Ba'alawi. Mungkin kalian bisa nonton ya video saya yang sebelumnya. Dan juga ada lagi soal pemba'alawian pahlawan nasional kita yaitu Imam Bonjol. Itu ada seorang habaib yang berceramah mengatakan bahwa Imam Bonjol itu seorang Ba'alawi. Untuk mengecek benar atau tidaknya
Imam Bonjol itu seorang Ba'alawi atau bukan, tinggal dicek aja di kepengurusan Robito Alawiyah apakah benar Imam Bonjol itu Ba'alawi atau bukan. Walaupun yang mengatakan itu habaib tapi bukan pengurus Robito Alawiyah, ya patut kita pertanyakan ya kebenarannya. Ceramah dari Habib Taufik tadi yang benar-benar eh, benar-benar mencerdaskan kita dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.